Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 4 SDIT Daurah. Good morning. How are you today? Fine, alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Bu Risa dalam pembelajaran tematik 4A subtema 2. Kali ini Bu Risa akan menyampaikan materi tentang bagian-bagian telinga. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Dan pastikan kalian semua sudah menyiapkan buku tematik 4A-nya ya. Setiap hari di dunia ini terjadi bermacam-macam bunyi. Namun, tidak semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia. Seperti yang sudah Bu Risa jelaskan pada video sebelumnya, bahwa berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu audiosonik, ultrasonik, dan infrasonik. Telinga manusia hanya mampu mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi pada frekuensi ini disebut bunyi audiosonik. Selanjutnya, bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz disebut bunyi ultrasonik. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba, kelelawar, paus, dan lain-lain. Sedangkan bunyi yang berfrekuensi di bawah 20 Hz disebut bunyi infrasonik. Bunyi ini dapat didengar oleh gajah, burung merpati, jangkrik, dan lain-lain. Manusia dikaruniai Allah 2 telinga sebagai indera pendengaran. Secara umum, telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Daun telinga berfungsi membantu, menangkap, dan memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga untuk disalurkan ke selaput gendang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi atau suara. Liang telinga, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selanjutnya, telinga bagian tengah terdiri dari selaput gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi, serta saluran eustasius. Selaput gendang telinga berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Kemudian tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan dan memperkuat getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Selanjutnya, saluran eustasius
berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar agar tetap seimbang. Sedangkan telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput atau koklea, dan saraf pendengaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Sedangkan saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Allah menganugerahkan kita telinga yang berfungsi untuk mendengarkan bermacam-macam suara. Lalu, bagaimana kita bisa mendengar? Kita dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telinga. Gelombang bunyi akan ditangkap daun telinga, lalu menggetarkan gendang telinga. Proses terdengarnya bunyi pada telinga yaitu yang pertama, adanya getaran dari sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi melalui liang telinga. Sampai pada akhirnya, bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagian-bagian telinga dan fungsinya, serta proses terdengarnya bunyi pada telinga kita. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi materi kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan di buku tematik 4A halaman 70 ya, tentang fungsi dari bagian-bagian telinga. Kalian bisa melengkapi tabel tentang fungsi dari bagian-bagian telinga tersebut yang ada pada buku tematik 4A halaman 70. Jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan tugasnya kepada guru kelas kalian masing-masing dengan cara difoto jawabannya dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anakku semua, itu tadi yang dapat Bu Risa sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bu Risa mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.